Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM. Pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi hari ini, hari Senin di 14 Safar 1446 Hijriah atau 19 Agustus 2024. Dan pendengar, kita bersama pagi hari ini dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Tentu nanti Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk berdiskusi bersama dengan narasumber kami tentunya yang sudah di studio di line telepon 0271638123 atau di SMS WA 081393809000. Dan Anda juga bisa meninggalkan komen di YouTube kami karena saat ini kita live di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Silahkan tinggalkan komennya untuk bertanya ya di kesempatan pagi hari ini. Nanti jam 10 pagi. Alhamdulillah telah hadir narasumber bersama kami pagi hari ini. Kita menghadirkan narasumber yang spesial nih ya untuk Anda semuanya. Telah hadir di studio ada beliau Ibu Titi Eka Sasanti, Mas. Ibu Titi Eka Sasanti, beliau adalah Direktur Program Gita Pertiwi, betul ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. Dan narasumber yang kedua kami ini masih dalam perjalanan nih. Ada beliau Pak Sultan Najamuddin. Beliau adalah Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Surakarta. Masih kita nantikan, masih berjalanan informasinya begitu ya. Ya, kita masih nantikan nanti. Terlebih dahulu kita akan diskusi dengan Ibu Titi nih pagi hari ini. Kita akan mengambil tema luar biasa panjang ini, Ibu ya. Tapi nanti bisa sederhanakan lah ya, boleh ya nanti ya. Nah, tema kita pagi hari ini adalah selamatkan lingkungan dengan penyelamatan pangan berlebih dan pengolahan sampah makanan. Yayasan Gita Pertiwi, no mubazir pangan gitu ya. Alhamdulillah. Apa ini Bu yang bisa terlebih dahulu juga bisa dikenalkan nih. Sebenarnya Gita Pertiwi ini apa sih Bu? Nah ini saya pun juga baru ketemu pertama kali ini juga ini. Nah pengen tahu dulu ini Gita Pertiwi ini sebenarnya apa sih Bu? Visi misi programnya gitu Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Gita Pertiwi itu salah satu lembaga swadaya masyarakat di Kota Surakarta. Alhamdulillah tahun ini kami 33 tahun. Oh, 33 tahun ya? Oh, baru tahu ya saya. Padahal cukup tua sudah cukup dewasa dan berumur. Ya lumayan 30 tahun. Ya, kami berdiri 21 Desember tahun 91. Lebih ke fokus bagaimana pelestarian lingkungan. Oh. Ya, karena Gita Pertiwi itu kan kalau diterjemahkan artinya nyanyian bumi. Betul. Jadi kami berdiri karena keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang ada. Nah, kerusakan lingkungan itu salah satu dampak dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan sehingga kami menyimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan itu ada eksploitasi, tidak hanya kepada sumber daya manusia tetapi kepada lingkungan. Lingkungan juga. Ya, jadi visi misi kami karena berdirinya karena keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan, Gita Pertiwi juga fokus bagaimana upaya-upaya pelestarian lingkungan itu dilakukan, baik itu melalui pemberdayaan, kemudian mendorong adanya jaringan multi pihak, kemudian ada kebijakan yang mendukung bagaimana pelestarian lingkungan sendiri, juga membangun pusat-pusat pembelajaran. Gitu. Jadi sedikit sejarah awal dulu gitu ya. Ya, betul. Berdiri. Padahal dulu masih tahun 91 ya. 91 saja sudah demikian. Ya. Ini tambah sekarang. 30 tahun lagi. Ya.
mungkin nanti bisa diperbandingkan ya. Ya, betul. Di tahun 91 kemudian saat ini seperti apa begitu. Ya, yang jelas kalau sekarang 10 tahun terakhir kan yang kita rasakan soal dampak perubahan iklim. Ya, nah, itu yang sangat terasa baik di desa maupun di kota atau dimanapun semuanya merasakan itu, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Dan ini juga lingkungan yang juga berubah juga begitu ya. Yang mungkin kalau di Solo saja dulu kalau tahun 91 pohon masih lumayan lah gitu ya. Mungkin tempat sampah juga masih memadai lah. Beda dengan hal saat sekarang, ini gitu kan. Betul. Di Mojosongo yang sedemikian rupa itu. Ini juga menjadi pemikiran juga. Iya, betul. Tentunya kalau kita lihat salah satunya tahun lalu ya 2023 itu kan hampir semua tempat pembuangan akhir sampah dari Sumatera sampai Pulau Bali itu terbakar. Mereka 36 kalau tidak salah. Salah satu pemicunya adalah banyaknya timbulan sampah organik, salah satunya sampah pangan yang itu masuk ke TPA. Karena sampah organik atau sampah pangan itu pemicu gas metan CH4. Nah, selama ini kalau kita bicara perubahan iklim kan CO2 itu kan biang keroknya kan itu. Ya, tapi sekarang ternyata hasil beberapa riset itu menunjukkan metana CH4 itu yang berkontribusi dan efeknya atau bahayanya 21 lebih besar lagi dibandingkan dengan CO2. Dan itu padamnya juga sulit gitu ya. Ya, betul. Lama kalau proses pemadaman. Ya, kalau air ya tidak padam, biasanya harus ditimbun dengan pasir atau tanah. Itu salah satu solusinya. Dan cilakannya lagi, hampir di semua TPA, komposisi sampah organik itu terbesar. Solo itu 61% adalah sampah organik. Oh gitu ya? Iya, dan itu merata. Rata-rata memang 60-an% sampah organik itu dihasilkan oleh kita semua, baik itu dari pertanian, kemudian peternakan, ataupun dari kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah sampah pangan itu. Oh, sampah pangan. Ya, betul. Dan ini menjadi salah satu konsentrasi juga. Dan salah satu yang kita angkat temanya adalah tentang pangan itu juga, ya, gitu, betul. yang memang sebenarnya mungkin berlebih. Dan tidak bisa dimanfaatkan, atau mungkin pemanfaatannya yang kurang begitu optimal, sehingga harus lari ke TPA gitu. Iya, betul. Tapi sebelum ke TPA harusnya sudah ada penanganan dulu gitu. Ini bagaimana kalau yang coba diterangkan dengan tema yang coba kita jadi angkat, kalau bicara sampah pangan sebetulnya tadi benar ada upaya-upaya untuk pencegahan agar pangan itu tidak menjadi sampah. Karena saya yakin di ajaran agama apapun, keyakinan apapun, membuang pangan menjadi sampah itu pasti berdosa dan masuk perbuatan tercela, kan begitu. Jadi satu upaya yang dilakukan adalah pencegahan. Pencegahan itu tentunya dengan edukasi. Betul. Baik, alhamdulillah ini langsung hadir beliau Bapak Sultan Najamuddin. Baik, kita lanjutkan tadi Bapak kita sudah berdiskusi tentang sampah. Kalau dengan tema saat ini adalah selamatkan lingkungan dengan penyelamatan pangan berlebih dan pengolahan sampah makanan di Yayasan Kita Pertiwi gitu ya, no mubazir pangan gitu. Gimana tadi Bu? Sedikit Bapak ya, dilanjutkan sebentar. Monggo. Jadi kita prinsipnya pakai piramida terbalik kalau bicara soal sampah pangan. Yang paling atas adalah bagaimana ada upaya pencegahan. Tentunya banyak sekali kampanye yang dilakukan bahwa kita itu makan harus sesuai dengan kebutuhan, tidak lapar mata, kan gitu. Kalau lapar mata piringnya segede apapun dipenuhi seperti gunung, akhirnya hanya dimakan beberapa sendok itu jadi sampah. Nah, yang kedua adalah bagaimana penyelamatan. Nah, sekarang yang kita lakukan di Kota Solo bekerja sama dengan pemerintah Kota Surakarta adalah bagaimana mendorong pangan berlebih yang masih layak konsumsi, baik dari sisi etika, agama maupun budaya, itu bisa dikelola, kemudian diselamatkan untuk dibagikan kepada kelompok atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini ternyata potensinya sangat luar biasa di Kota Surakarta. Yang kami lakukan setiap bulan itu dengan teman-teman komunitas anak muda yang berbagi di Care Food, mereka bisa menyelamatkan pangan berlebih layak konsumsi itu per bulannya sekitar 3 ton. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau misalnya dinilai 1 kilonya itu 10.000
Sudah berapa puluh juta terselamatkan setiap bulan, dan ini tentunya akan menolong saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pangan ini tadi. Ya, dan sehingga tidak menjadi mubazir pangan itu kan. Betul. Jadi termanfaatkan dengan optimal. Ya, betul. Nah tentunya itu tadi harus pada waktu kita menyelamatkan dan membagi pangan harus benar-benar dipastikan bahwa pangan yang dibagikan itu keamanan pangannya terjamin. Tidak akan terjadi kasus-kasus yang merugikan. Itu yang kita dorong di Kota Surakarta. Gitu. Ya. Artinya dengan istilah ini tidak makanan sisa yang memang benar-benar sisa nggak terpakai, tapi memang sisa yang masih layak gitu kan, masih layak konsumsi, kemudian masih layak untuk diedarkan untuk saudara-saudara kita semua. Iya, gitu. betul. Alhamdulillah. Baik, kita ke Pak Sultan nih. Siap. Baru datang langsung kita. Mohon maaf ini saya agak telat, tadi di kantor ada rapat intern. Oh gitu, oke, tidak masalah. Baik, langsung kita tembak pertanyaan di bawah ya. Silakan, Pak. Terkait dengan tema pagi hari ini, Bapak, tentang bagaimana menyelamatkan lingkungan dengan penyelamatan pangan lebih ini, yang mungkin sudah dilakukan oleh Yayasan Gita Pertiwi begitu ya, tentang no mubazir pangan ini. Bagaimana kalau di Kota Solo begitu? Kalau di pemerintah Kota Surakarta, jadi kita memang salah satu kebijakan pemerintah Kota Surakarta terkait dengan pengelolaan pangan itu adalah kita berusaha untuk bagaimana meminimalisir pangan dari sampah. Sampah itu dari hulunya. Salah satu sumber sampah di hulu itu adalah pangan atau proses penciptaan pangan itu. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Teman-teman dari kami bersinergi dengan teman dari Gita Pertiwi lewat Carefood itu sudah banyak melakukan itu. Jadi kalau kami memang ini memang pekerjaan besar yang barangkali yang harus dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai stakeholder untuk bagaimana bagaimana pangan berlebih di Kota Surakarta itu tidak menjadi sampah. Karena fakta itu Solo itu adalah salah satu tujuan wisata, dan memang kita sudah mendeklar sebagai Kota Mais. Di Kota Mais itu kan banyak terjadi kegiatan-kegiatan, katakanlah pertunjukan, orang kawin segala macam. Nah, biasanya kalau kegiatan-kegiatan meeting-meeting seperti itu atau pertemuan-pertemuan seperti itu, kalau kita undang 10 paling yang datang 7. Duanya mau diapakan nih? Nah, teman-teman di Gita Pertiwi ini mereka punya jaringan yang bisa mengumpulkan makanan ini, makanan ini supaya bisa dimanfaatkan. Jadi ini bukan sisa makanan sisa, tapi kita barangkali lebih tepat seperti teman-teman di Kapolri mengatakan itu pangan berlebih. Karena kita menyediakan 10 orang yang datang 7. Yang tiganya mau diapakan ini. Itu satu. Yang kedua, biasanya untuk hotel-hotel yang berstandar bintang 4, bintang 5 itu mereka punya kebijakan semua makanan berlebih mereka itu harus dibuang. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di hotel ngundang orang 1000, datang 700, 300-nya itu tidak bisa dimanfaatkan. Karena itu nah ini coba kita dorong bagaimana pangan berbeligi model KK ini itu bisa dimanfaatkan. Karena memang kami menyadari bahwa kenapa hotel-hotel berbintang 4, berbintang 5 itu mengambil kebijakan seperti itu, mereka itu lebih pada aspek keamanan. Karena mereka ada kekhawatiran kalau misalnya nanti diberikan kepada pihak lain, kemudian dalam tanda kutip kadang-kadang ada yang berniat ini mencret kan saya tadi dapat makanan dari situ hotel misalnya. Nah, ini mereka menghindari itu. Nah, ini coba kita mau buat aturannya seperti apa sehingga apa yang kita ambil dari hotel itu aman buat hotel dan aman juga buat kami untuk menghindarkan ke masyarakat. Ini sementara kami ingin bangun aturannya seperti apa, dan ini barangkali kerja besar buat pemerintah kota untuk mewujudkan itu. Jadi Pemkot juga barangkali kita juga, kalaupun misalnya masih terdapat makanan yang memang tidak bisa lagi dibagikan kepada
kepada kelompok yang membutuhkannya. Ini yang barangkali akan menjadi pengelolaan sampah pangan. Nah, teman-teman kita Pertiwi dan teman-teman di pertanian itu sudah punya pengalaman bagaimana memanfaatkan sampah pangan ini. Dijadikan maggot untuk makanan lele atau makanan ayam ternak segala gitu macam, sehingga menghasilkan nutrisi yang lebih tinggi. Yang kedua, kampanye-kampanye untuk masyarakat itu kan, kalau kita di Islam itu kan sudah mengatakan bahwa kalau makan itu perutnya kan isinya sepertiga udara, sepertiga makanan, sepertiga air. Artinya Nabi itu mengajarkan kita supaya jangan makanlah sesuai dengan yang kamu butuhkan. Berhentilah sebelum kenyang. Kan itu ajaran dalam Islam. Barangkali itu, Pak. Iya, baik. Ini kan juga termasuk kalau kita di Islam kan memang mengajarkan hal semacam itu gitu ya. Jadi makanlah ya sesuai dengan kebutuhan yang di perut tadi. Porsinya gitu kan. Kemudian yang berlebih bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Teman-teman kita yang membutuhkan tentu gitu kan. Dan mereka membutuhkannya pun juga harian gitu. Harian. Kemudian kalau di Kota Solo ini, Bapak Ibu, Kota Solo ini seperti apa jenis yang dikelola, kemudian di event-event apa? Memang secara keseluruhan gitu atau bagaimana nih? Oke, kalau di Solo sendiri potensinya luar biasa. Baik itu khususnya makanan yang siap konsumsi. Kami lebih menemukannya ke situ kalau dari sisi Kota Solo. Jadi misalnya ada perusahaan-perusahaan roti yang rotinya tidak lolos quality control. Itu yang dibagikan ke kami, bukan roti yang tidak laku tetapi yang fresh dari open, keluar fresh dari open, ya, tapi memang tidak lolos quality control. Misalnya mungkin karena bentuknya barangkali tidak bagus ya, wah ini kok gepeng harus bulat. Itu maksudnya gini. Jadi kami mendapatkan itu seminggu 2 kali, setiap Selasa dan Jumat. Itu yang kami donasikan bisa ke masjid, kemudian ke posyandu ataupun ke panti-panti. Gitu. Nah, terus yang tidak kalah penting seperti disampaikan Pak Sultan, karena orang Solo itu kan senangnya kalau hajatan itu pesen, jarang sekarang ya masak sendiri di catering, di hotel dan sebagainya. Nah, apalagi orang Solo itu kalau punya hajat itu nggak mau suguhannya kurang. Selalu dilebihkan. Ngundangnya 1.000, pasti pesennya 1.200, 1.100 sampai 1.200. Nah, dulu memang catering ini punya persoalan. Kalau ada kelebihan itu untuk apa? Begitu juga yang punya hajat, dibawa pulang juga akhirnya sampai di rumah tidak dimanfaatkan, jadi sampah. Nah, itu yang kita dorong tadi dengan pemerintah Kota Solo, kita membangun satu SOP, sistem operasional prosedur, bagaimana jaminan keselamatan dan keamanan donor pangannya dan penerimanya itu benar-benar mereka terjaga. Itu yang kami buat SOP, sehingga sekarang banyak catering atau hotel itu yang mempercayakan makanan berlebih itu untuk didistribusikan oleh kami ke panti, bisa ke manapun. Nah, akhir-akhir ini kami sering mendapat itu, misalnya kemarin perayaan yang ulang tahun di Kranasda itu ya, dan PKK kita dapat nasi liwet itu 300-an porsi malam. Jadi kita buka lapak di pinggir jalan karena panti sudah terlalu malam. Kemudian kita kemarin juga dapat makan berlebih dari hajatan pernikahan itu sampai 500 porsi. Nah, dulu memang kami itu terkendala soal distribusinya, karena yang terlibat di proses distribusi adalah relawan, anak-anak muda, baik itu dia organisasi mahasiswa, remaja masjid, seperti itu. Nah, sekarang disupport oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kalau di pemerintah Kota Solo itu mensupport kebijakan, membangun sistemnya, Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah mulai mensupport peralatan untuk mendistribusikan. Karena kalau misalnya sayur nasi liwet 300 porsi itu kan butuh panci yang besar. Nah, termasuk proses distribusinya. Nah, jadi itu kalau di Solo kami melihatnya adalah pangan siap konsumsi. Tetapi kami juga bekerja sama dengan kabupaten atau wilayah-wilayah di sekitar Solo terkait dengan bahan pangan. Jadi 3 bulan terakhir kami banyak mendapatkan donasi sayur dari petani Magelang, petani Salatiga, gitu ya? Sayur segar, karena kan harga sayur anjlok. Sawi hanya Rp900 per kilo, tomat hanya 1.500. Kemudian kita open donasi. Jadi ada donasi-donasi untuk membeli sayuran dari wilayah-wilayah itu, kemudian kita distribusikan ke Kota Surakarta. Nah, belum lama 2,5 ton sayur ya. Termasuk di sekitar Solo yang kami temukan adalah frozen food
perusahaan-perusahaan frozen food itu juga banyak, misalnya 2 bulan mau expired, mereka buru-buru untuk membagikan. Gitu Nah, ya. itu yang kami tangkap dan lumayan banyak, dan ini cukup membantu bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya di panti lansia, panti ODGJ seperti itu, maupun di posyandu. Jadi memang seperti itu ya di Kota Solo kondisinya. Dan alhamdulillah berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, para pengusaha-pengusaha catering juga, hotel juga tadi dikatakan gitu. Jadi kalau distribusi kami langsung, sebisa mungkin makanan yang sudah kami peroleh itu langsung didistribusikan, tidak disimpan dulu. Harus. Nasi liwet disimpan dulu gimana? Termasuk yang bahan pangan, termasuk bahan pangan. Jadi kami sering terima donasi beras. Termasuk beras juga langsung berarti ya? Langsung kami donasikan, tentunya siapa yang akan menerima kami koordinasi dengan pemerintah Kota Solo. Dan saat ini kami juga punya 12 titik etalase berbagi pangan. Yang itu ada di dekat pasar, di depan Pasar Jebres, kemudian di depan Kelurahan Kemelayan, dan itu tersebar tidak hanya di Kota Solo tetapi ada di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Gitu. Jadi lebih cepat gitu ya, untuk pendistribusiannya tepat sasaran juga begitu ya. Apalagi kalau yang cepat basi gitu kan, makanan harus segera. Makan dari catering kan juga harus segera juga begitu kan. Dan untuk makanan yang harus segera dikonsumsi, kami memang ada perjanjian. Jadi ada list yang ada surat perjanjian yang harus ditandatangani kedua belah pihak, itu menyebutkan jenis makanannya apa saja, bagaimana pengelolaannya, maksimal dikonsumsi kapan. Gitu. Karena kalau nanti mereka tadi disimpan lagi, ada satu kejadian, misalnya diberi gudeg. Ada yang donasi gudeg, kemudian sama penerimanya itu ditambah dengan santan, diolah kembali. Karena tidak pas dikonsumsi sampai hari berikutnya, akhirnya menimbulkan keracunan. Tadi gitu kan. Makanya, kasusnya mungkin sama seperti hotel tadi, menjaganya juga jangan yang terkena dampak ya mereka, para pengusaha itu juga. Mereka harus gitu kan, bertanggung jawab ya Pak Sultan ya gitu. Itu yang ingin kita hindari sebetulnya. Tinggal barangkali bagaimana itu dirumuskan aturan hukumnya, sehingga teman-teman pengusaha hotel, catering itu punya punya rasa percaya diri, punya perlindungan hukum bahwa apa yang saya sudah serahkan katakanlah ke pemerintah kota atau ke kelompok-kelompok yang berbagi pangan ini, itu sudah lepas, melindungi dia dari sisi hukum gitu loh. Itu yang coba kita. Kemudian sejauh ini respon dari masyarakat seperti apa dengan adanya program yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Yayasan Gita Pertiwi ini, seperti apa Pak? Sebetulnya program ini bagus ya Pak. Masyarakat juga senang dengan model karena terus terang sebetulnya banyak sumber-sumber pangan yang pengusaha-pengusaha atau teman-teman itu punya source yang mereka bisa bagi. Hanya mereka tidak tahu kemana yang harus ini dibagi, dengan siapa yang harus dibagi. Nah, kami bersama Gita Pertiwi mencoba untuk menjembatani ini, mempertemukan antara orang yang punya pangan berlebih dengan orang yang membutuhkan pangan. Hanya memang kendalanya itu adalah aspek soal distribusi, karena biasanya kalau pangan berlebih ini kan sifatnya instan dan tidak bisa disimpan, jadi harus segera dikonsumsi. Nah, ini yang menjadi bukan kendala tapi tantangan sebetulnya, bagaimana ini bisa ditangani dengan baik sehingga teman-teman yang membutuhkan itu bisa mendapatkan pangan dengan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tepat gitu ya. Nah, artinya tidak harusnya jam 12 dimakan tapi nanti setelahnya nanti kan akan timbul lagi penyakit, kemudian keracunan, sakit perut dan sebagainya. Itu ya ada permasalahan tersendiri juga. Baik. Sebelum kita lanjutkan ini Bapak, kita rehat dulu nih. Kita rehat dulu untuk menghadirkan informasi. Nah, pendengar di manapun Anda berada, jangan lupa nanti Anda dapat bergabung bersama kami baik di telepon 0271638123 atau di SMS WA 081393809000, dan juga melalui YouTube kami. Anda bisa tinggalkan komen di YouTube kami di akun 102,2 Persada FM. Pendengar di manapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini.
Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Masih di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Dan masih bersama dengan Pak Sultan Najamuddin, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Surakarta, dan juga ada Bu Titi Eka Sasanti, Direktur Program Gita Pertiwi. Nah, kita lanjutkan perbincangan kembali Ibu tentang pangan berlebih begitu ya. Artinya pangan lebih tapi bisa dimanfaatkan dengan maksimal, dengan optimal untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan tentunya begitu ya. Kalau tadi dikatakan di Kota Surakarta alhamdulillah dapat kondisikan dengan baik begitu ya. Barangkali untuk edukasi masyarakat nih Bapak atau Ibu ya, edukasi masyarakat yang memang kalau tadi kan skala pengusaha, kemudian baik itu catering atau hotel atau yang usaha-usaha pangan lainnya gitu kan. Tapi ketika kita bicaranya ke misalkan rumah tangga begitu. Nah, bagaimana dengan edukasi yang dilakukan ke rumah tangga itu seperti apa ini Bapak Ibu nih? Yeah. Oke, saya dulu Pak. Oke, jadi kalau bicara edukasi, kita Pertiwi merasa lewat sekolah itu yang paling efektif. Yang paling efektif ya? Betul. Jadi di Solo itu kan hampir sekolah yang menjadi kewenangannya pemerintah Kota Solo, dari PAUD SD sampai SMP itu rata-rata mereka sudah mendeklir sekolahnya menjadi sekolah adiwiyata atau sekolah sehat. Nah, kami memberikan muatan bagaimana edukasi ke anak-anak agar tidak membuang makanannya lewat gerakan Stop Boros Pangan. Karena kita mendorong memang kantin sekolah misalnya yang ada di sekolah yang menyediakan jajan untuk anak-anak itu juga mulai memikirkan agar makanan yang disajikan itu tidak terbuang sia-sia. Nah, apa yang kami lakukan senantiasa kita mendorong ukuran. Ukuran makanan yang dijual atau disajikan di sekolah itu tidak ukuran yang jumbo, tetapi sesuai dengan porsinya anak-anak. Kemudian beberapa sekolah yang menyediakan makan siang bersama di sekolah itu juga senantiasa kita dorong anak-anak itu ngambil sendiri. Kalau dulu kan kalau catering itu ada tempat khusus, kemudian sama sudah semua porsinya. Nah, sudah diambilkan. Betul, sudah diambilkan sehingga anak-anak yang porsinya kurang dari itu terbuang. Kemudian kalau mereka nggak suka dengan menunya juga terbuang. Nah, sehingga kami juga mendorong bagaimana penyusunan menu itu juga melibatkan partisipasi dari anak-anak. Termasuk beberapa sekolah yang misalnya sekarang menjadi percontohan soal kantin sekolah sehat ramah anak kayak di SD Muhammadiyah 1 Ketelan, kemudian ada di SD Negeri Cemara 2, di SMP 1 dan lain sebagainya itu kita mulai membedakan menu makanan untuk anak-anak yang masih kelas 1-2 dengan anak-anak yang sudah gede itu pasti berbeda. Oh gitu ya? Iya, karena kalau kelas 1 diberi lele, nanti dia bisa 1 jam makannya kan gitu. Belum buang durinya nanti. Ya betul, bahaya dan sebagainya, bandeng. Nah, kita juga mendorong agar makanan yang disajikan itu selain berprinsip B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman, itu juga mengenalkan makanan-makanan lokal. Jadi kalau anak Solo kan misalnya punya selat, punya timlo, punya sop manten dan sebagainya, pecel, sambal tumpang. Itu sehat loh ya gitu. Iya betul. Jadi bukan makanan-makanan fast food yang banyak dijual di pinggir jalan, goreng-gorengan seperti itu. Karena memang salah satu hal yang kita edukasi selain jangan membuang makanan adalah makanan yang dikonsumsi itu harus minim GGL, gula, garam, dan lemak. Nah itu karena nanti kalau full GGL obesitas juga semakin naik karena riset apalagi kami juga yang penyakit gula anak-anak banyak katanya gitu kan. Nah sekarang cuci darah karena minuman pemanis dan sebagainya. Nah riset kami di Kota Solo 32% anak-anak di Kota Solo itu anak usia SD dan SMP cenderung gemuk dan obesitas. Nah, pengalaman kami dengan edukasi ke anak-anak ini membuat mereka terbiasa di sekolah. Kebiasaan dan budaya ini mereka bawa ke rumah. Mau tidak mau, apa yang dilakukan di rumah itu juga sekarang berubah, mengikuti maunya anak-anak. Nah, itu karena memang pelajaran menariknya di sekolah ini ya, gitu. Nah, dan itu akan berpengaruh ke lingkungan rumah. Ya, betul. Perilaku itu juga gitu. Nah, kalau edukasi sendiri di rumah tangga, kami kerjasama dengan PKK Kota Surakarta melalui Pokja 3 dan 4, bagaimana gerakan Stop Boros Pangan ini senantiasa menjadi materi pada waktu mereka pertemuan-pertemuan. Kemudian juga kalau mereka punya makanan berlebih layak konsumsi, silahkan taruh di etalase terdekat atau hubungi teman-teman di
IG-nya bisa Carefood Solo atau Yayasan Kita Pertiwi. Oh, iya. Gimana Pak? Sebetulnya ini kan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman Kita Pertiwi dan Carefood ini kan sesuatu yang mereka sudah biasa melakukannya dan sebetulnya masyarakat kita di tingkat rumah tangga itu kan punya banyak pilihan. Hanya kan kadang-kadang pikiran praktis yang membuat mereka itu lebih mudah menyajikan pangan buat anak-anak itu cepat. Nah, itu yang jadi cepat, ringkas, mudah. Nah, itu yang barangkali lewat PKK atau lewat pendidikan di sekolah itu pelan-pelan anak-anak itu coba untuk kita ajari bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan yang bukan makanan dengan rantai penyajian terpendek, tetapi rantai makanan yang diolah secara alamiah misalnya. Ya itu tadi rendah lemak, rendah gula, rendah garam. Kalau garam barangkali buat anak-anak tidak terlalu banyak pengaruhnya, tetapi yang paling sekarang ini kan gula dan lemak yang jadi ya kan. Nah, campuran antara gula dan lemak kemudian ditambah dengan garam itu kan menjadi lebih cepat menjadi semacam lemak dalam tubuh gitu. Lebih prosesnya lebih cepat gitu. Lebih cepat gitu. Nah, ini yang coba barangkali Pemkot bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk bagaimana penyajian makanan di rumah tangga itu berbasis B2SA itu. Ya. Jadi itu. Yang kedua, kan ini kan ada program nasional dari Presiden dan wakil presiden terpilih itu makan bergizi bersama di sekolah. Makan bergizi gratis ya. Makan bergizi gratis. Nah, teman-teman Kita Pertiwi sebenarnya sudah melakukannya dari tahun 2015 ya, Mbak ya. Iya, lebih dulu berarti kan? Ya, di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah itu misalnya yang paling maju itu kan di SD Muhammadiyah. Ketelan itu depan Mangkunegaran. Nah, itu mereka sudah punya dapur dan itu jadi dari kantin sekolah itu anak-anak itu diajari untuk bagaimana mereka memilih menu, bagaimana mereka mengambil makanan yang dibutuhkan dan bagaimana mereka diajak untuk disiplin ngantri karena untuk makan itu kan tidak bisa mereka harus ngantri. Yang kedua mereka juga diajari kalau di SD Muhammadiyah Ketelan itu mereka juga karena piringnya itu mereka cuci sendiri. Jadi mereka diajar untuk mandiri, untuk menyelesaikan belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu loh. Jadi memang bagian dana kalau ini memang teman-teman Kita Pertiwi kayaknya sudah ada 19 sekolah ya sekarang. Ada 11 sekolah sekarang yang mulai untuk bekerja sama untuk bagaimana menerapkan kantin sekolah sehat ramah anak ini. Kalau programnya dulu Pak Teguh menamakan kantin sekolah sehat ramah anak. Nah, ini barangkali kita mau nah kali ini kan seperti gayung bersambut dengan program makan bergizi gratis ini. Dari ini presiden terpilih. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar gitu ya. Nah, ada pertanyaan ini Bapak yang ada di YouTube ini. Sudah ada saudara kita yang bertanya. Untuk Persada FM bagus nih temanya, inspiratif gitu ya. Tolong diperhatikan. Mau bertanya ini Mas, yang dibayangkan sampah pangan itu kan jijik gitu ya. Ini kok ada program sebagus ini? Biasanya kalau sampah nasi atau bekas acara hajatan itu dibuat apa atau dilakukan bagaimana gitu? Mungkin pemahaman juga perlu dipahamkan juga. Betul. Jadi perlu diluruskan dulu. Yang dibagi adalah pangan berlebih layak konsumsi. Betul. Layak konsumsi dari sisi agama karena kan ada agama tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi makanan jenis tertentu juga. Kemudian dari sisi etika, kita juga menghindari makanan yang sudah dicicip atau sudah dimakan sisanya itu tidak layak untuk dibagikan dikonsumsi karena itu juga dari budaya kan juga namanya sisa saru kan begitu. Nah, jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian ke soal sampah pangan. Memang kalau sampah itu membuat orang jijik, bau dan sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan? Tadi Pak Sultan sudah menjelaskan kita kerjasama dengan bank sampah. Kalau selama ini kan bank sampah itu didorong mengelola sampah anorganik bernilai ekonomi, kayak
botol bekas, kardus dan sebagainya. Nah, sekarang mereka kita dorong untuk mengelola sampah organiknya. Untuk apa? Kalau yang nasi yang banyak karbohidratnya kita pakai untuk budidaya maggot. Ya. Kan maggot nanti bisa dipakai untuk pakan ternak, ikan, gitu ternak ya. dan sebagainya. Kemudian kasgotnya, bekas maggotnya bisa untuk pupuk di urban farming. Nah, untuk sampah-sampah kulit buah yang banyak airnya kayak semangka dan sebagainya, kecuali yang asam jeruk, itu dipakai untuk budidaya ulat Jerman. Gitu ya? Ya, itu okay. saat ini kami punya 7 kelompok yang aktif mengelola sampah organik, baik pangan maupun kulit buah, daun dan sebagainya itu. Nah, rata-rata setiap bulan mereka bisa mengelola 5 ton sampah pangan. Iya, 5 ton sampah. Iya, sebulan di 5 kelompok luar itu. Biasa ya. Ini. Nah, ini coba kalau misalnya di Kota Solo itu ada 100 saja bank sampah yang peduli terhadap pengelolaan sampah pangan, sudah terselesaikan berapa? Luar biasa sekali kan kalau misalnya 60% dari 350 ton timbulan sampah per hari itu adalah sampah organik, kemudian separuhnya bisa dikelola oleh bank sampah. Ini sudah, saya yakin pemerintah Kota Solo tidak akan pusing memikirkan soal bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana TPA Putri Cempo, dan pasti akan mengurangi biaya. Ya. Dan ya kita satu hari, kalau Solo itu kan catatan sampahnya itu satu hari itu sekitar 275 ya. sekarang 275 ton per hari sampah, ya? Dan 275 ton itu kan 70% itu adalah sampah organik. Dan isinya itu kalau organik itu kan isinya 50-60% itu adalah sampah rumah tangga atau sampah pangan. Betul. Jadi memang perlu edukasi juga bagaimana ketika pengelolaan sampah ini dari awal, artinya kan dari paling bawah, dari rumah tangga ini sudah mulai memisahkan gitu betul. Jadi antara sampah organik dan anorganik ketika memang sudah dipisahkan, nanti kan pengelolaannya akan lebih cepat, kemudian lebih baik gitu kan. Iya, betul. Nah, itu yang belum terjadi. Artinya gini, beberapa rumah tangga atau beberapa pelaku bisnis sudah mulai memilah sampah organik dan anorganik. Tetapi pada waktu mengangkutnya, nah itu yang masih dicampur jadi satu. Sama saja gitu ya. Artinya edukasi itu tidak hanya untuk masyarakat atau pelaku bisnis, tetapi juga para pekerja sampah. Tukang angkut sampah dan sebagainya itu juga harus diedukasi, harus diberi pengarahan dan penjelasan, perubahan pengetahuan bahwa misalnya beberapa kecamatan mana Pak yang pojok, yang mereka sumber ini sudah punya surat edaran. Banjarsari itu kan punya surat edaran soal papi sarimah, paksa pilah sampah dari rumah. Kalau sampahnya nggak dipilah, harusnya tidak diangkut. Nah, kalau itu terjadi semuanya, itu akan gerakan untuk penyadaran untuk pengolahan sampah, pemilahan sampah ini akan masif dilakukan di Solo. Jangan sampai kasus Jogja terjadi di Solo. Bingung kan buang sampah kan seperti kemana itu gitu ya. Betul. Ya. Termasuk ada satu pertanyaan ini kayaknya menjawab yang tadi ini. Pertanyaannya dari Hilmu ini ya, Hilmu. Kalau untuk kalangan rumah tangga, apakah ada wadah untuk mengumpulkan sampah makanan ini gitu? Nah, termasuk tadi menjawab bagaimana pengelolaannya. Ya, betul. Ini coba teman-teman lewat Dinas Lingkungan Hidup, barangkali pemerintah kota itu coba sekarang menginisiasi bagaimana ada pemilahan bank-bank sampah rumah tangga di tingkat kelurahan itu, sehingga diharapkan setiap kelurahan itu ada bank sampah yang mengelola sampah rumah tangga ini. Karena sampah rumah tangga ini kan atau sampah pangan ini kan potensinya besar. Memang yang jadi kendala itu kalau misalnya diolah menjadi maggot, maka itu memang tidak boleh dekat dengan perumahan karena memang bau. Karena kita proses pembusukan sebetulnya sehingga menghasilkan ulatnya itu yang disebut maggot itu, ya kan. Nah itu, barangkali tidak semua kelurahan kan bisa misalnya. Saya ngambil contoh misalnya kalau kita ambil kelurahan Kemlayan kan agak susah cari lahan-lahan di Kemlayan itu yang perkotaan semua kan. Nah, tapi beberapa kelurahan yang lain kan sebetulnya bisa. Itu potensinya besar dan itu sebetulnya lebih berpeluang menambah pendapatan masyarakat daripada mereka mengumpulkan plastik ini kalau mereka kelola dengan baik gitu ya. Wah, luar biasa ini ya.
Tapi waktunya habis ini Bapak. Kita mau banyak waktunya habis ini. Nanti barangkali beradir lagi ini nanti untuk berbagi ilmunya begitu ya. Karena banyak edukasi yang dilakukan untuk masyarakat, apalagi berkaitan dengan bagaimana pengelolaan sampah atau pangan berlebih tadi gitu kan. Sesuai dengan tema pagi hari ini. Terima kasih nih Bapak ya. Kehadirannya Ibu, waktunya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa diberikan waktu kembali untuk berdiskusi kembali gitu tentang banyak hal ya. Edukasi untuk masyarakat luas begitu. Sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk rekan yang ada di kantornya masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, akhirnya hanya sampai di sini kebersamaan kita untuk program Presisi, Prestasi dan Edukasi pagi hari ini. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Irwan Firman, Swisserman Anofika Akbar, dan saya Miftah Firdaus undur diri. Kebenaran yang tidak dikelola dengan baik akan dikalahkan kebatilan yang tertata rapi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada